Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, di sini ibu akan absen terlebih dahulu. Kela, Hadir. Vero, Hadir. Gladys. Hadir. Baik, semuanya hadir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, ibu harap kalian selalu semangat dan ibu selalu memotivasi kalian untuk selalu semangat dalam belajar. Oke, sebelum belajar, ibu minta untuk Vero memimpin doa terlebih dahulu. Siap teman-teman, sebelum kita memulai belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, setelah berdoa kita juga harus menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Tanah Air yang akan ibu pimpin sendiri. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selesai. Oke anak-anak, biar pembelajaran lebih semangat, mari kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama. Nah, apa yang kalian amati di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, kalian tinggal di pegunungan atau di tepi pantai? Tepi pantai. Nah, apa yang kalian amati dan tumbuhan apa yang ada di tepi pantai? Ada pohon kelapa. Apalagi? Ada bakau. Nah, betul anak-anak. Apakah kalian pernah melihat kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di tepi pantai? Pernah. Apa itu? Memancing ikan. Apalagi? Menjaring ikan. Jaring ikan, memancing ikan itu termasuk adalah pekerjaan nelayan. Anak-anak, hari ini ibu akan memberikan cerita tentang Lani pergi ke rumah kakek. Nah, rumah kakek Lani berada di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan, cuacanya sangat sejuk dan berbeda dari tempat tinggal Lani. Pada pegunungan terdapat perkebunan teh. Teh merupakan tanaman yang cocok dan subur di daerah yang sejuk. Untuk lebih jelas, ibu akan memberikan cerita Lani ke rumah kakek. Mari kita simak cerita teks yang harus kalian amati. Nah, apakah kalian melihat? Lihat, Bu. Oke, untuk Kela coba baca. Untuk teman-teman yang lain silahkan simak apa yang telah Kela baca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkaraan tanaman teh. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Vero. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah. Pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur.
Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Sriwijaya dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kela. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, Ibu mau nanya, siapakah yang ada dalam tokoh cerita tersebut? Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tokoh itu merupakan pelaku atau aktor yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa-peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai cerita yang menarik. Nah, setelah kalian mengetahui pengetahuan tokoh, Ibu mau nanya, siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nani dan kakek. Betul, anak-anak. Oke, sekarang kalian telah mengetahui tokoh dalam cerita. Temukan informasi penting yang ada pada cerita tersebut. Nah, Ibu ingin menanyakan, di manakah tumbuh teh dapat subur? Di pegunungan. Betul. Kemudian, bagaimana tumbuhan teh bisa mencegah erosi? Tumbuhan teh bisa mencegah erosi dengan ditanamkan sejajar. Dengan sejajar 1 meter. Betul, jarak 1 meter. Kemudian, anak-anak pasti masyarakat Indonesia pernah meminum teh. Apakah kalian pernah minum teh? Pernah. Nah, apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan teh? Belum, Bu. Nah, anak-anak, proses pembuatan teh termasuk suatu pekerjaan yaitu penanaman teh, pemetik teh, pengelolaan dan pengemasan. Nah, di situ terdapat jenis-jenis pekerjaan dalam pembuatan teh. Ternyata banyak sekali ya pekerjaan yang ada dalam proses pembuatan teh. Setelah menjelaskan tentang proses pembuatan teh, Ibu akan menjelaskan materi diagram Venn. Nah, di sini Ibu memberikan diagram Venn menampilkan dua himpunan yang sangat berbeda. Nah, di sini terdapat lingkaran A dan lingkaran B. Di lingkaran A terdapat pekerjaan yaitu penanaman teh. Dan lingkaran B terdapat pengemasan teh. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil penanaman teh mendapatkan kualitas terbaik. Kemudian untuk pengemasan teh, hasilnya teh yang sudah dikemas dan siap dikonsumsi. Kemudian di tengah-tengah A dan B termasuk irisan dan gabungan dari kedua antara A dan B. Nah, di tengah-tengah sini terdapat manfaat dari keduanya, penanaman teh dan pengemasan teh, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, tugas kalian, Ibu meminta kalian untuk menemukan dua pekerjaan yang berbeda di daerah kalian. Nah, di daerah kalian tadi kan pantai. Nah, berarti kalian temukan dua pekerjaan yang ada di sana. Kemudian, analisis menggunakan diagram Venn yang telah Ibu jelaskan seperti tadi. Ngerti? Nah, adapun yang harus kalian ketahui di situ yaitu jenis pekerjaan, kemudian tempat pekerjaan, apa yang dihasilkan, kemudian terakhir manfaat. Anak-anak, tanaman itu juga memiliki banyak manfaatnya. Tugas kita sebagai manusia yaitu menjaga dan melestarikan. Nah, selain tumbuhan teh, salah satu tumbuhan yang memiliki manfaatnya yaitu tumbuhan tanaman bakau. Nah, tanaman bakau berada di daerah pantai. Betul, tanaman bakau memiliki manfaat. Ada yang tahu manfaat dari tanaman bakau? Apa? Manfaat tanaman bakau bisa menahan ombak yang tinggi. Betul. Kemudian mencegah erosi. Kemudian menahan air laut. Ya, kemudian sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri. Kemudian menjadi habitat alami biota laut. Ya, anak-anak, setelah
mengetahui tumbuhan bakau, tugas kalian yaitu menjaga tumbuhan bakau agar tetap lestari. Kemudian beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tanaman bakau yang harus kita jaga. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian yaitu menemukan 2 sumber daya alam pada daerah kalian masing-masing. Kemudian 3 kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, kalian kerjakan di buku tugas dan meminta bantuan kedua orang tua kalian untuk menjawabnya ya. Iya, Bu. Oke, silakan simpan buku kalian. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang mengetahui tokoh dalam cerita, apalagi menemukan berbagai pekerjaan di diagram kemudian kita dapat menuliskan contoh melestarikan dan keseimbangan kelestarian Alam. Demikian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang Ibu minta untuk Kela memimpin doa teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.